ini alat elektronik, laptop, drone, charger-chargeran itu di sini semua nih. Oke teman-teman, dan ini kita mampir makan siang dulu di daerah Kaligayam. Ini Ana pesan apa nih? Udah gua ganti mode basah kok. Ada ternyata banyak ini nih, gua lagi gua pengawal, gua ini berarti air juga. Jadi tempat air juga. Jadi banyak sekali tempat yang belum nikah, nyentang atau yang potong perawan. Jadi konon mitosnya nggak bakal dapat jodoh. Cuma kebetulan mirip. Oh, stepsnya kecil ya. Baik. Selamat pagi teman-teman semua, dan sekarang jam 11. Tadi malam kita nginep di Purwokerto karena ya istirahat aja. Jadi jalur pulangnya kita kali ini adalah dari Dieng turun ke Wonosobo, Banjar, Purwokerto lah gitu. Tapi habis itu kita naik lagi ke arah Cirebon gitu. Jadi lewat Aji Barang. Kenapa kayak gitu? Karena kita masih ada waktu 2 hari. Jadi kayak yang pertama kita masih punya waktu 2 hari, dan yang kedua Dieng udah terlalu ramai banget kemarin tuh. Jadi kita memutuskan untuk pindah kota dan emang cari-cari penginapan buat istirahat. Jadi emang pulangnya ini nyantai banget. Dan sekarang jam 11 kita menuju ke Cirebon, dan Cirebon kita akan nginep lagi 1 malam. Emang sesantai itu teman-teman. Yuk kita kita nginepnya di Red Doors near Moro Mall 2 gitu. Pokoknya daerah situ lah. Lumayan lah tepatnya. Namanya Kens Hotel, tapi joinan nama Red Doors. Tempatnya lumayan nyaman. Ya teman-teman, kita lanjutkan perjalanan dan simak terus perjalanan kita sampai Cirebon dan sampai Jakarta. Oke teman-teman, ini kita siap untuk menuju Cirebon. Ini setelan kita nih, ini ya, saya gambarin dulu. Ini alat-alat bengkel nih, di sini, paling depan sini. Ini alat elektronik, laptop, drone, charger-chargeran itu di sini semua nih. Kenapa? Karena saya masih bawa kerjaan waktu hari Kamis dan hari Jumat. Ini barang-barang yang butuh cepat kayak HP yang satu lagi, terus baterai GoPro yang kalau misalnya lewat langsung pasang. Ini HP khusus buat Google Maps yang ini nih. Nah ini nih yang heboh nih, ini paling atas ini tuh Carica. Ada berapa ya? Ada 12 paket. Pokoknya nih satu kotak sendiri, dan di bawahnya ini adalah carrier kita buat kebutuhan sehari-hari kayak baju, jaket buat naik gunung, dan sendal dan semacamnya. Dengan total ini ransum di sini, makanan cemilan di sini, dan ini di sini oli samping sama kunci-kunci yang butuh cepet kayak kunci busi sama tang sama obeng. Kalau kunci-kunci yang besar ada di sini. Nah dia teman-teman, settingan kita touring kali ini. Yuk kita nyalain dan siap jalan. Apakah bisa 1 kali starter? Bisa dong. Oh ya, dari selama touring Dieng ini 1 kali ganti busi karena udah hitam waktu jalan pulang dari Wonosobo ke Purwokerto. Tapi emang wajar sih teman-teman, businya olinya saya borosin banget. Ayo kita menuju perjalanan pulang ya. Ya ini di tempat kita Red Doors near Moro Mall Purwokerto 2. Ini ya teman-teman, banyak plat B yang transit juga nih di sini. Enaknya karena parkirannya nyaman dan dekat dari tempat makan, tempat kota dan semacamnya. Ya kita di kota Purwokerto dan kita lanjut gas aja ya teman-teman. Ya.
Nah teman-teman, ini dia alun-alun Purwokerto nih, sebelah kanan nih. Nah, alun-alun Purwokerto, depannya ini Pasaraya. Nih, alun-alun Purwokerto. Nah, kalau ke Purwokerto juga teman-teman bisa ke wisata kuliner berupa seroto ya teman-teman. Nanti saya samperin video waktu kami touring ke Jogja, dan di situ ada mampir makan seroto. Kali ini kami nggak mampir makan seroto karena ya udah tahu aja rasanya, ngapain lagi coba. Ya kita lanjut aja terus menuju Cirebon. Ini harusnya kita tuh lurus teman-teman sebetulnya, cuma sama lalu lintas kita diarahin buat belok dulu melipir. Harusnya bisa langsung muter itu tadi. Tapi si petanya tuh ngarahin suruh itu. Oh, lewat sini, lewat apa namanya, underpass Sudirman kalau nggak salah namanya. Oh iya, ini. Kita mau masuk ya underpass Jenderal Sudirman. Oke teman-teman, dan ini kita mau nambangin dulu ya teman-teman, soalnya ini kan bawaan kita makin berat nih. Nah kemarin saya anginnya itu masih bawaan boncengan doang sama carrier. Ini karena semakin berat jadinya anginnya kita tambahin. Sebelumnya kita pakai 30-32, depan 30 belakang 32. Ini kayaknya mau saya tambahin 32-35. Nah ini saya bawa ini portable ya teman-teman, pompa portable lumayan, karena gak usah bawa pompa, dan ban saya juga tubeless sih teman-teman, jadinya saya tinggal bawa alat tambal ban aja, dan ini langsung dipompa. Ini coba kita nyalain. Oke, kita cek ban. Oke. Oke. Ini bannya udah 31 sih. Tambah dikit lagi aja. Oke, 32. Ini saya pakai velg SIP ya teman-teman. Bannya pakai Mitas Touring. Yang di belakang belum kelihatan ya. Oh, di belakang malah udah 36. Udah pas berarti. Oke, sudah. Ternyata yang ditambanginnya cuma ban depan doang, nambah 1 PSI.
buat jaga-jaga aja teman-teman, karena kalau terlalu lembek takutnya bannya rusak. Ini lumayan, ini harganya 500.000. Takutnya kan kalau misalnya teman-teman lagi touring terus ban bocor atau ban pecah di jalan, ada ini buat jaga-jaga teman-teman. Ini bawa kita apa ya, sungai atau jalanan? Oh, rel kereta, bawah kita tuh rel kereta. Oke teman-teman, dan ini kita mampir makan siang dulu di daerah Kaligayam. Ini Ana pesen apa nih? Terong apa gitu? Pecak. Iya. Ya, pecak terong, pecak belut, lalapan, cah jamur, dan ayam goreng. Saya cuma ini doang nih. Dia ini semuanya. Ya kita makan dulu ya teman-teman. Ini beda nggak itu rasanya? Itu pedasnya, ini pecaknya ini manis. Lama banget nggak makan dulu. Untungnya pas lagi mampir makan, ini hujannya deras banget teman-teman. Wih, anginnya. Udah gua ganti mode basah kok. Selamat pagi teman-teman. Sekarang kita berada di kota Cirebon. Jadi tadi malam kita tiba jam 7 malam nyampe di kota Cirebon. Dan sepanjang jalan diguyur hujan. Jadinya kenapa saya nggak ngambil gambar, karena emang hujannya deras banget. Terus kita tuh telat nyampe Cirebon itu gara-gara kita bantuin ada anak Vespa yang mogok. Jadi CDI-nya mati. Jadi kita temenin sampai datang orang bengkel gitu. Itu lumayan loh, sejam lebih lah buat nunggu orang bengkel. Kita cari makan dulu ya teman-teman. Mungkin kita akan cari nasi jamblang yang ada gitu. Kan ini nasi jamblang Mas Toto ya Bu? Hah? Nasi jamblang Mas Toto ya? Iya, 3 Putri. Oh, 3 Putri. Mampir makan nasi jamblang 3 Putri. Kamu pesan apa? Ada kentang, telur, jengkol. Saya cuma telur sama jengkol. Kita makan nasi jamblang dulu.
Yuk kita makan. Nah teman-teman, kita barusan aja makan nasi jamblang. Jadi Cirebon itu emang terkenal sama nasi jamblangnya teman-teman. Jadi nasi jamblang itu adalah nasi yang ditemenin sama daun jati. Jadi kayak alasnya itu pakai daun jati. Dan idealnya nasi jamblang itu bahkan proses pas lagi panas-panasnya itu tuh nasi jamblangnya tuh dikukup sama si daun jati gitu. Gitulah teman-teman. Jadi kalau main ke Cirebon, cobain nasi jamblang yang khas Cirebon. Nah, habis dari nasi jamblang, sebelum kita lanjut ke kota Jakarta, teman-teman, kita mau mampir dulu, ada namanya Gua Sunyaragi. Dan kalau dilihat di apa namanya di Google Map atau di Google, tempatnya sih bagus gambarnya gitu. Makanya kita penasaran mampir dulu bentar di Gua Sunyaragi sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Nah teman-teman, dari titik ini itu tuh ke Gua Sunyaragi sisa 300 meter lagi, harusnya di depan sebelah kiri. Coba kita cek Gua Sunyaraginya tuh ada di mana ya. Kayaknya kompleks-kompleks ini deh. Ah, ini dia situs Gua Sunyaragi. Ini dia. Oke, selamat datang di objek wisata. Ada uang kecil. Oke, kita masuk parkir itu 2.000. Nah teman-teman, dan sekarang kita berada di Gua Sunyaragi. Kita mau ngapain di sini? Kita mau lihat-lihat gua yang dibuat dari 60% dari karang, batu Oke. karang. Oke, kita coba lihat-lihat ya Gua Sunyaragi itu kayak gimana. Ini juga pertama kalinya kita ke Gua Sunyaragi, jadi kita beneran nggak tahu apa-apa nih soal gua ini. Kita lihat aja gimana. Dan inilah dia penampakan ke Gua Sunyaragi teman-teman. Ada ternyata banyak ini nih Gua Sunyaragi, Gua Pengawal, Gua Panda Kemasan, Gua Simanyang, Bangsal Jinan, dan lain-lain. Ada banyak gua ternyata. Dari mana Kak, boleh tahu? Kita dari Jakarta, Kak. Oh, dari Jakarta. Iya. Kita mau ke Jakarta. Oh, kita dari Dieng mau ke Jakarta. Terus ini Oh, kayak dari Jakarta. Jadi sekalian mampir ya? mampir ya. Terus ngelihat di apa namanya di peta ada Gua Sunyaragi nih. Masih sama siapa namanya? Mas Iksan. Mas Iksan. Oh. Ini barang kalian foto dulu kan di atas? Di tulisan Gua Oh, Sunyaragi. itu lebih Iya, lucu fotonya. iya, Baiklah, boleh. mari kita selfie di sini. Kita ditemenin sama Mas Iksan. Boleh. Ya. Ini bangunan zaman dulu ya. Nanti kita bisa keluar dari depan sampai ke belakang 1,8 hektar semua. Oh. Dulu ini buat apa, Mas? Kalau zaman dulu buat meditasi. Oh. Bersemedi. Buat meditasi. Ini barang kalian foto di sini? Boleh. Fotonya. Oh, jadi mau lewat sini. Boleh ya. Barang kalian dulu nggak apa-apa. Oh ya. Saya nggak sambil videoin nggak apa-apa ya, Mas? Nggak apa-apa. Iya. Supaya ada keterangan. Oke. Boleh sebelumnya mohon izin Kak.
Selamat datang di Taman Sari Gua Sunyaragi. Selamat siang juga. Saya Ihsan Setiawan, dipanggil Ihsan aja, pemandu yang ada di Gua Sunyaragi ini. Sebelumnya selamat datang di Taman Sari Gua Sunyaragi. Jadi sebetulnya Gua Sunyaragi ini diambil dari dua kata, yaitu sunya artinya sunyi, ragi itu artinya raga. Karena zaman dulu fungsi utamanya digunakan sebagai tempat mensunyikan raga, tempat meditasi, tempat bertapa untuk keluarga Kesultanan Cirebon. Karena zaman dulu Cirebon kesultanan kerajaan. Nah, ini Gua Sunyaragi sebetulnya penyebutannya bukan gua, tapi penyebutannya guha. Karena kalau gua itu alami dari alam, kalau guha di sini dibangun. Jadi buatan manusia. Oh, ini buatan manusia, Mas? Ini buatan manusia, jadi bukan alami. Itu ditumpuk gitu ya dari Ditumpuk batu-batu. Karena Gua Sunyaragi dibangun 400 tahun yang lalu, kurang lebih tahun 1596. Oleh cicitnya dari Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Emas Zainul Arifin. Pertama pilar-pilar Eropa atau Belanda, bagian dalam Indonesia atau Jawa dengan anyaman ciri khasnya di bagian atasnya ini konsep Tiongkok. Ini pilar-pilar Eropa banget nih, Belanda, gaya-gaya Yunani. Ini bergaya kolonialisme, sebuah bangunan yang paling hits tahun 1800. Ini bagian Itu kamar-kamarnya ya. Ini kamar-kamar banyak. Tadi sebelah kiri di sana kamar sultan dan keluarga. Sebelah kanan kamar Abdi dalam. Ini bagian depan terasnya. Tapi kalau kita lihat keramik-keramiknya baru. Sekarang. Cuma kalau pengen lihat yang zaman dulu di bawah. Di keramik. Tahun 1824 menggunakan terakota. Ini keramik aslinya nih. Termasuk semennya, Mas? Atau semennya baru? Kalau semennya baru. Karena kalau nggak ada semen, Iya. kalau ada semen lagi, ini patah retak. Berarti tetap hasilnya itu kayak tanah gitu ya, Mas? Ya? Kayak yang ini ya? Tanah, betul. Iya. Dulu jadi kalau zaman dulu air dari danau di luar masuk ke dalam dialirkan ke kolam sirkulasi. Di timur sebelah kiri bagian bawah tanah juga ada filternya. Filter dibersihkan lalu airnya masuk ke dalam lewat parit. Karena zaman dulu gua ini taman air. Taman air ya. Apa tuh ada ini jalur-jalur air, Mas ya ini ya? Air yang parit ini. Parit ini ya, iya. Kalau kita ke dalam ruangan Gua Sunyaragi, pertama ada AC, ada pendingin ruangan sama ada buat tempat wudhu. Air dari sini. Bagus banget ya? Iya ya. Kenapa nggak dibenerin jadi kayak dulu lagi? Jadi dulu tempat ini teman-teman, tempat filtrasi air. Karena Gua Sunyaragi itu taman air dulu. Pintu yang kotak-kotak di depan. Bu Ahmed, Bu ya. Ya, mari Bu. Ya, makasih Bu. Aduh, saya pengen mampir ini. Enggak, makasih Bu, kita baru makan juga. Makasih banyak. Ini jalurnya nih. Jadi kalau zaman dulu sudah drainase. Iya. Air buat masuk ke dalam. Karena taman air kita masuk ke Gua Sunyaragi. Ini tuh batu-batu karang tadi yang diambil dari Baron Yogyakarta. Dan batunya ini belum pernah diganti dari 400 tahun yang lalu. Iya. Sekarang kuat sih ya. Karang laut. Ini berarti air juga ya? Ini tempat air juga. Jadi banyak sekali tempat untuk naruh air dengan tujuan buat pendingin. Iya sih, Cirebon kan panas ya. Ini Bapak. Kalau kita masuk ke dalam Gua Sunyaragi, ini seperti tanah karang. Ada puncak atasnya. Nah, setelah kita masuk ke dalam, ada gua paling pertama Kak di sini. Di sini ada namanya Gua Pawon. Di bahasa Jawa artinya dapur. Tapi dapur di sini bukan buat tempat masak. Kalau zaman dulu Gua Pawon di sini digunakan sebagai tempat menyimpan makanan. Dimasak di keraton. Kayak gudang gudang gitu ya, kayak gudang makanan gitu ya. Sudah matang, sudah siap saji. Saya boleh masuk nggak, Mas? Ya boleh. Kita masuk mari. Ini namanya Gua Pawon, katanya tempat untuk menyimpan makanan. Oh besar ya ternyata ya.
Oh, lumayan nih tingginya nih. Ada sampai 2 meter nih ya, 2 2 meter meter lebih. sampai. Heeh. Jadi kalau zaman dulu di sini tempat menyimpan makanan, dan kalau kita ibaratkan dengan zaman sekarang ini mirip seperti kulkas. Di kulkas ya, ya. Karena ada pendinginnya. Oh ya, ini ventilasi ya. Ventilasi, di sampingnya ada air di sana. Jadi bisa masuk air ke dalam buat pendingin ruangan. Oke, mantap Mas. Boleh, nanti kita ke depan lagi. Ini buat tempat air. Tujuannya buat pendingin ruangannya biar kayak kulkas. Ini tempat airnya nih. Airnya tinggal dari sini ya Mas ya. Betul, itu di dalam ada air. Sekarang dulu tuh emang udah memikirkan Cirebon yang panas tuh harus diginiin. Biar ada Iya. air lagi. Di sini airnya, ini gua lawa. Ini ya salahnya. Betul, itu masuk ke dalam letter U, belok kiri dah kiri lagi. Wow. Oh, oke. Kok nggak kelihatan apa-apa? Aku tidak melihat apa-apa. Coba kita. Jadi Oh, gini gua aja. Oh, penyimpanan iya. cadangan Yang gitu ya lebih Mas ya. kecil. Kecil banget. Karena cadangan ya. Oh iya, jadi kayak gitu sih. Replika. Ini terkenal karena mitosnya, karena mitos dari Perawan Sunti, jika ada anak perempuan yang belum nikah nyentuh atau megang patung Perawan Sunti, konon mitosnya nggak bakal dapet jodoh. Tapi ini patung replika, bukan patung aslinya, karena kalau patung asli terbuat dari tanah liat. Yang kedua bentuknya perempuan, menggunakan sanggul dan kemben. Itu dari bentuk mukanya bukan orang Indonesia tapi orang Tiongkok. Oh. Patung aslinya. Iya. Tapi kalau batu ini batu giok kuning. Batu giok. Nah, kenapa bisa ada mitos kayak gini? Karena definisi Perawan Sunti adalah seorang perempuan yang mengandung seorang anak tanpa hubungan laki-laki perempuan. Sama seperti kisah dari Putri Ongtinyo, kisah dari Sunan Gunung Jati. Yang kedua kisahnya dari Siti Mariam. Kedua kisah dari Bunda Maria. Ketiga kisah dari Bunda Maria. Jadi mirip-mirip. Ini maknanya sebetulnya bukan untuk mitos, tapi himbauan kepada putri-putri raja zaman dulu, kalau punya anak harus jelas siapa pasangannya. Oh iya benar. Makanya muncul mitos Perawan Sunti. Iya. Baru di bagian utama dari gua Senya lagi ada gua peteng, Kak. Peteng ini artinya gelap ya. Gelap. Kalau zaman dulu gua peteng ini digunakan sebagai tempat meditasi untuk meraih ilmu kanuragan di dalam. Nah, baru di puncak atasnya ada cungkup gua puncit yang digunakan sebagai menara pengawas. Untuk prajurit, security zaman dulu yang jago panah, jago tombak. Kalau sekarang mungkin sniper di atas ngawasin gua Senya lagi. Nah, baru di bawah ini ada kolam. Ini kolam Kaputren, tempat putra-putrinya main air. Tapi sekarang karena kemarin kemarau panjang, jadi sekarang kering. Ya. Biasanya penuh. Hujan penuh betul. Ini penuh air di bawah. Nah, karena ini kolam buat main, tidak lepas dari hiasan-hiasan. Ada patung gajah sebelah kanan. Oh iya itu tuh. Ini ada gajah. Namanya gajah lepas Tirtalingi. Kalau zaman dulu karena faktor alam sama tekanan air, ada air mancur dari belalainya. Air mancur sampai ke Perawan Sunti. Ada lubangnya. Selain air mancur, ada juga sebelah kiri ada gua Langse. Ini buat tempat berdoa aja. Dan Langse ini artinya tirai, Kak. Tirai. Jadi tirai air zaman dulu. Oh tirai air, ya. Air mancur sebelah kanan, air terjun sebelah kiri. Keren banget berarti zaman dulu ya. Keren banget loh kalau beneran bisa lagi bener. Jadi buat tempat anak-anaknya main air, ada hiasan-hiasan air. Iya. Keren. Barangkali mau foto di tengah atau foto bangunan aja mungkin. Soalnya dulu kan Ini sebatu tunggul sebetulnya. Nah, kita tambahin semen sedikit di samping karena takutnya kalau gio kuning kan harganya lumayan fantastis. Kalau takutnya pindah ke dompet orang. Jadi seperti ini. Ya, jadi sini. Giok dari tiang. Namanya gua petang, jadi ada itu bakal gelap, kalau mungkin setting dari center handphone aja. Sama nanti jangan lupa nunduk karena pintunya kecil-kecil. Yang ketiga ada tangga di lihat. Nggak ada unsur gagasannya. Jadi cuma kebetulan mirip. Jadi bukan aja. Ya. Oh, stepsnya kecil ya. Baik. Ini buat tempat meditasi di bawah. Tempat duduk. Sendirian pasti. Serem banget ya, enggak dulu.
gelap-gelapan karena sepi. Sama seperti di Bali, contohnya hari raya Nyepi tidak boleh ada cahaya. Oh, oke. Kalau zaman dulu benar-benar gelap-gelapan tanpa ada cahaya sama sekali. Duduk di sini, dibikin ke arah barat ngadepnya, karena dibikin panjang kayak gini buat sholat. Oh, Zaman oke, dulu. iya. Buat sholat. Nah, tidak lepas dari ruangan yang kalau kita bilang sumpuk ya, karena kan kecil. Nah, kalau zaman dulu karena sumpuknya tadi diinisiatifkan dibikin AC. Ini pendingin ruangan. Air. Ada air di sini, dibikin ventilasi udara, angin masuk ke dalam, jadi nggak sumpuk dan adem. Kalau zaman dulu. Jadi sekarang pun agak lumayan adem karena sirkulasi udara. Yang ketiga dibikin air ngalir dari atas ke bawah karena buat wudhu. Tapi bagi sini tuh adem tau, berdiri di sini. Adem betul. Ini adem. Dibanding di luar ya. Iya. Dan temboknya pun masih agak dingin. Iya. Marmer juga bikin ini loh. Adem. Bikin adem. Yang gelapnya. Kita naik lagi Berarti orang-orang dulu ke sini. ini ya. Ramping-ramping ya. Dan enggak maksudnya buat beneran sendiri kan didesain untuk satu orang. Satu orang, Oh, betul. ya, enggak yang rame-rame gitu. Oh, dia naiknya dari sini. Ini buat naik yang prajurit ya. Iya, prajurit. Jadi sebelum keluar dari dua petang, kita sekarang ada di ruang keluarga. Dapat dua kamar. Ini kamar-kamar sebelah kanan ini namanya kamar panembahan untuk sang putra anak laki-laki. Sedangkan sebelah kiri kamar kaputren buat putri anak perempuan. Ini kamar putrinya boleh? Kita masuk ke dalam. Kamar putri. Buka aja ya. Nah, kamar putri kita tutup. Kalau putri di sana. Nah, ini kamar putri. Jadi kamar putrinya. Duduknya di sini. Kamar putrinya mewah banget, kamar putranya udah gitu doang. Kalau kamar putri lebih ketutup, Iya. kalau kamar putra kebuka aja. Di sini kamarnya kecil banget karena bukan buat tempat tidur, Kak. Oh, buat Zaman dulu, istirahat. Kamar-kamar di sini buat tempat belajar. Oh. Study room. Kalau sekarang kayak homeschooling, ada gurunya datang ke sini belajar di bawah sini, Pak. Iya, iya. Stella jeruk. Jangan mabuk nanti Stella jeruk. Oh, itu apa? Nah, itu gua padang api, nanti kita bisa ke sana, tapi muter ke belakang. Ya udah. Karena kalau ke depan lagi nanti nggak bisa ke belakang. Oh iya. Hmm. Oh, iya. Dan ini Nggak nyambung. nggak nyambung. Nanti bolak-balik. Nah, untuk bagian depan dari kamar putri ini, Oh, dulu ininya depannya. ini jendela. Dan seperti biasa harus tutup, ada air terjun dari atas ke bawah nutupin jendelanya. Oh, wah, tirainya dari air ya. Tirai dari air. Keren banget orang zaman dulu ya. Iya. Nah, kalau di kamar laki-laki karena kebuka aja. Ya udah. Ada kolam Maaf ya. kecil di bawah. Kamar laki-laki kebuka aja. Oh, ini kalau sini. Saya namanya udah kelihatan mana kambang. Di sini bisa banyak angin kalau di sini. Dari namanya balai kambang karena zaman dulu biasa mengambang di atas air. Karena air danau kembali lagi di air danau sampai di ujung sana. Kalau kita bilang ada jalan di Cirebon namanya Jalan Kanang Perahu, ujung danaunya tempat parkir perahu di sana. Iya. Nah, untuk balai kambang ini zaman dulu digunakan sebagai tempat berkumpul malam-malam tengah-tengah danau karena sinar bulan ngaji bareng-bareng atau ngobrol bareng-bareng. Kalau sekarang buat tempat nongkrong, ngaso, ngopi di sini. Tapi kami membedakan kasta, aja. Ini tiangnya masih asli nih bawaannya nih. Jati nih ya Mas ya? Jati, betul. Iya kuat sih kalau jati. Sekarang harganya nggak masuk akal ini Mas. Betul. Harga jati. Cirebon diunggulkan dengan jatinya. Jatinya ya. Karena banyak. Gua paling belakang dari gua sini lagi ada namanya gua Argajungu. Kalau dari namanya waktu itu artinya besar atau hidangan, sedangkan kalau di sini mengambil. Jadi mengambil hidangan besar atau tempat jamuan hidangan besar. Nah kalau dari segi bentuk terlihat seperti wajah barongsai. Iya ya, benar-benar. Ada dua mata di atas, hidung mulutnya di bawah. Seperti wajah barongsai. Kalau kita masuk ada meja makan sama ada ruang makan. Gitu. Namanya Raden Sepa. Jadi tidak heran kalau ada unsur Majapahitnya. seperti itu. Nah, yang paling ciri khas dari Majapahit adalah
batu bata yang digosok tanpa perekat. 9 tahun sebelum VOC. Untuk ini meja makan dari namanya Arga Jumut. Arga itu makanan, Jumut mengambil. Zaman dulu makanan disediakan di sini yang banyak, ngambil masing-masing makanannya, makan di dalam. Tempat meter buat tempat duduk semedinya. Oh nih, dipercaya nih teman-teman, sebagai ruang teleportasi. Ini ke Mekah Madinah ya. Ini Tiongkok Dan Gunung Jati. Tiongkok dan Gunung Jati. Jadi Kembali lagi. oh kembali lagi, oh ya. Itu yang pertama. Oh iya, benar. Oke. Jadi raganya di sini, jiwanya Sana. ke sana, raganya di sini. Mantap. Di sini sambil ngobrol-ngobrol, nikmatin pemandangan danau, sama setelah makan makan langsung. Di bom kali Belanda. Tuhan itu masih ada. Ini gua padang nanti tempat meditasi lagi. Padang itu artinya terang, walaupun ruangannya gelap, tapi artinya terang. Di sini tuh hati. Karena zaman dulu digunakan sebagai tempat meditasi untuk menenangkan hati. Jadi kalau zaman dulu punya banyak masalah, galau-galau, sakit hati, overthinking, sebenarnya di bawah padang nanti. Karena filosofinya mulailah song-songlah kehidupan dengan gagah seperti burung Garuda, tapi ingat segagah-gagahnya manusia pasti akan punya masalahnya masing-masing. Ini filosofi dari Garuda di Tuhan. Punya harapan, cita-cita biar langgeng terus dan tercapai. Meditasinya mohonnya di bagian dalam dari kelak-kelak. Jomblo karena lebih baru, ini lebih paling awal dibikin. Jomblo dari tahun 800-an jomblo. Oke teman-teman, kita udah di Gua Sunyaragi. Tadi udah keliling-keliling dan dapat informasi dari Mas Ihsan. Sekarang kita balik ke Jakarta, tapi kayaknya untuk closingan touring kita ke Dieng, Jakarta Dieng, pulangnya via Wonosobo, Purwokerto, sekarang Cirebon, akan kita tutup di sini karena ini udah mulai lowbat juga dan memorinya sisa 5 menit lagi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton kali ini dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Yeay!